Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak itu semua? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sudah sarapan dari rumah ya. Seperti biasa sebelum kita pergi ke sekolah, terlebih dahulu kita sarapan. Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selanjutnya Ibu mau cek kehadiran ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, Ibu panggil dulu ya. Arsela, Haikal, Kela, Lydia, M. Fahri, M. Raju, M. Abdal, Najwa Atifa, Rahmat Sapari, Robiatu, Rido, Sarpia, Sartika, Siti Nur Aziza, Siti Nuryani, Sipa. Oke, berarti untuk hari ini yang tidak hadir satu orang ya. Selanjutnya Ibu mau bertanya, apakah Anda sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap untuk belajar, Ibu pengen kita buat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas yang pertama apa? Oke, tidak boleh keluar pada saat jam pelajaran. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Oke, jadi kesepakatan kita hari ini itu ya. Nah, baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu mau melakukan ice breaking dulu, ya. Oke, semuanya silakan berdiri. Ice breaking-nya yang benar ya. Tepuk semangat, tahu semuanya? Oke, kalau tahu, oke, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, belum semangat kayaknya ya. Satu kali lagi. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, terima kasih untuk kita semua. Silakan duduk. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang mengenal potensi. Jadi sebelum Ibu menjelaskan materi tentang mengenal potensi, Ibu mau tanya dulu, apa itu potensi? Mereka? Kesanggupan. Bisa. Yang lain? Apa? Yang lagi? Oke, kebakatan. Oke, bakat ya. Oke, panggil lah. Minat contohnya ya. Yang lain ada lagi? Kemampuan. Oke, bisa. Jadi bisa bakat, bisa minat, bisa kemampuan. Nah, baiklah. Untuk materinya silakan dilihat ya. Nah, jadi pengertian potensi. Potensi itu adalah kemampuan atau kekuatan terpendam yang dimiliki seseorang yang kemungkinan untuk dikembangkan dan diwujudkan menjadi hasil yang nyata. Ketika kita mempunyai bakat, maka kita harus
yang telah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Nah, jadi kita mempunyai minat bakat. Ketika kita minat bakat kita kembangkan, kita harus mampu arah minat dan bakat kita itu kemana, ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya itu adalah potensi itu bisa berupa bakat. Aduh, ada yang punya bakatnya di mana? Ada yang bakatnya ke seni? Ada. Ada yang bakatnya di bidang olahraga? Ada, ya. Misalnya bidang olahraga apa, Heka? Bola kaki. Oke, kalau yang di bidang kesenian misalnya apa, Nuriani? Tari bisa, ya. Nah, jadi bakat yang kita miliki itu harus kita asah, ya. Kita latih supaya menjadi sesuatu yang terbaik untuk kita. Jadi kita tahu minat kita di sana, ya. Nah, kemudian kecerdasan itu harus kita asah juga, ya. Harus banyak belajar dan terus belajar supaya kecerdasan kita akan semakin meningkat. Nah, jadi selanjutnya adalah sumber potensi. Nah, sumber potensi itu bisa dari apa? Sumber potensi apa? Sifat fisik. Oke, bisa. Kemudian seperti apa sumber potensi? Mental. Oke. Ada yang lain apa? Bakat. Oke, ya. Jadi itu sumber-sumber potensi. Bisa dari fisik, ya. Fisik yang sehat dan kuat misalnya, ya. Nah, kemampuan fisik itu adalah kemampuan tubuh untuk beraktivitas atau daya tahan tubuh. Kalau kita sehat, maka kita akan memiliki fisik yang kuat. Oke, ya. Kemudian mental itu bisa berupa kecerdasan, ya. Bisa berupa bakat, bisa berupa kemampuan berpikir. Itu untuk mental, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bakat. Bakat adalah yang dimiliki seseorang sejak lahir. Kemudian perlu diasah, ya. Perlu dilatih. Kita mempunyai bakat sejak lahir, ya. Misalnya tadi hobinya main bola. Bagaimana supaya bakatnya semakin baik? Harus dilatih. Ikut pelatihan ekstrakurikuler misalnya, ya. Nah, oke. Yang selanjutnya adalah jadi untuk mengenali minat dan bakat, ya, siswa kita nanti Ibu akan mengirimkan linknya di dalam grup kelasnya, ya. Silahkan dikerjakan nanti. Oke? Nah, nanti ada grup kelasnya, Ibu kirim linknya. Supaya kita tahu bakatnya si Haikal itu di mana, ya. Bakatnya Saskia itu juga di mana, ya. Nanti silakan diisi, ya, sesuai dengan diri kita, ya. Biar kita mengetahui minat dan bakat kita itu di mana. Kemudian selanjutnya setelah kalian melakukan pengisian link, nanti kalian akan tahu cara mengembangkan potensi, ya. Silakan dilihat videonya, ya. JJ adalah murid SMA yang rajin. Ia sering membaca buku pelajaran, kamus, dan belajar hingga berjam-jam. Tapi anehnya JJ malah pusing dan bingung. Materinya nggak masuk-masuk ke kepalanya. Hal ini berdampak pada nilai JJ yang jelek karena tidak bisa menjalankan pelajaran. Nilai rapor JJ turun, padahal selama ini JJ ingin masuk PTN melalui jalur rapor. JJ merasa tidak efektif belajar, padahal kalau orang belajar dengan baca buku yang banyak membuat lupa. Apa jangan-jangan ada yang salah ya sama belajar JJ? JJ tahu nggak ya kalau belajar itu dari macam-macam. Dan setiap anak memiliki cara belajar sendiri. Supaya belajar lebih efektif, dia kenali lingkungan belajarnya sendiri.
bertipe gaya belajar FAR. Menurut Neil Deflin dan Colin Inius 1992, tipe belajar terdiri dari 4 macam. Terdiri dari visual, auditory, read or write, dan kinestetik. Keempat gaya belajar ini biasa disingkat dengan FAR. Yuk kita cari tahu satu-satu. Tipe visual adalah tipe yang berfokus pada penglihatan untuk memahami dan mempelajari objek. Siswa dengan tipe visual lebih tepat untuk belajar dengan melihat grafik, bagan, diagram, foto, atau video. Tipe auditory adalah tipe yang berfokus pada pendengaran untuk memahami materi yang disampaikan. Siswa dengan tipe ini lebih cocok untuk belajar dengan cara mendengarkan guru dan mengikuti diskusi kelompok. Tipe write or read adalah tipe yang menyerap informasi dengan bentuk kata-kata ataupun tulisan. Siswa dengan tipe ini cocok dengan cara membuat PowerPoint, belajar sambil menulis, menjelaskan sesuatu dengan bentuk tulisan maupun membaca tulisan. Tipe kinestetik adalah tipe belajar yang mengacu pada visual namun lebih detail mempelajari dengan gerakan. Siswa dengan tipe ini cocok belajar dengan cara praktik langsung, eksperimen, menghafal sambil berjalan, dan lainnya yang melibatkan aktivitas fisik. Ternyata gaya belajar Jeje sama ini salah. Jeje hanya membaca teks saja, sedangkan Jeje lebih paham ketika belajar sambil mendengarkan penjelasan. Berarti tipe belajar Jeje adalah tipe auditori. Penting untuk mengetahui tipe belajar sendiri agar belajar lebih efektif dan cepat, sehingga nilai rapotmu tidak akan terganggu. Tipe belajarmu apa nih menjadi tren? Tulis komentar ya. Support video ini dengan like, jadi dari kita menonton video tadi, kita bisa mengenal tipe-tipe belajar. Ada berapa macam tipe belajar? Ada 3. Yang pertama apa? Gaya belajar visual. Contohnya apa gaya belajar visual? Ada yang tahu? Menonton video. Oke, bisa. Atau membuat ringkasan kecil juga bisa, ya. Kemudian apa lagi? Tipe gaya belajar yang kedua? Oke, dengan gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini contohnya apa? Ada yang tahu? Oke, membaca buku dengan suara pelan. Mungkin dia harus ketika tipe ini dia kalau mau belajar dia membaca bukunya, ya. Kemudian contoh yang lain lagi apa? Oke, gaya belajar kinestesis, ya. Nah, jadi tipe ini contohnya apa? Gaya belajar kinestetik contohnya? Kunjungan ke museum. Misalnya melakukan kunjungan atau penelitian ke museum, ke hutan-hutan, misalnya ingin meneliti macam-macam tumbuhan yang ada di hutan misalnya. Atau bisa juga melakukan kunjungan ke kebun binatang untuk mengetahui jenis-jenis hewan apa saja yang ada di sana, ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan materinya, ya. Gaya belajar visual yaitu gaya belajar lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Kemudian tipe ini juga senang membaca kemudian mencatat, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe belajar kinestetik, ya. Tipe belajar ini lebih efektif dengan menyentuh atau bergerak atau melakukan secara langsung. Contoh kinestetik tadi apa? Kunjungan ke museum. Kunjungan ke museum, kunjungan ke kebun binatang. Jadi di museum kita bisa melihat benda-benda purba kala misalnya, ya. Kemudian di kebun binatang
digunakan kita bisa melihat macam-macam hewan yang ada di sana. Ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Ini yang ketiga apa? Auditori belum ya tadi ya. Nah, jadi yaitu gaya belajar lebih cepat dapat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Contohnya apa? Membaca buku dengan suara pelan. Dia harus membaca buku dulu baru dia memahami pelajaran. Kemudian bisa juga dengan diskusi dengan teman, ya, diskusi kelompok. Jadi dia baru memahami, oh itu maksud dari pembelajarannya kita hari ini. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya Ibu mau tahu apa tadi potensi? Potensi itu apa? Kemampuan. Kemudian yang secara rincinya, Asela. Ya. Oh ya, sifat. Oke, sifat aja. Apa potensi tadi? Kemampuan atau potensi yang terdalam memiliki kemungkinan untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik atau juga. Oke, jadi potensi itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang kemungkinan untuk dikembangkan dan diwujudkan menjadi nyata. Oke, ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang gaya belajar. Tadi gaya belajar ada berapa? Ada 3. Yang pertama tadi apa? Gaya belajar apa tadi? Gaya belajar dengan visual. Kemudian yang kedua, gaya belajar dengan auditori. Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini masalah tentang gaya belajar. Setelah kalian mengisi link ya, nanti kalian akan tahu apa gaya belajar kita. Oke? Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan minggu depan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum